Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, ini saatnya kita masuk dalam ibadah penyembahan. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1. Nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meralana jiwa dan tubuhku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. 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 Berdoa. Ya Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih,
Kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di kayu salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 3. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus malam tenang, di rumah yang dekat. Jangan kau lupa Dia serta, cinta kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Firman Tuhan sebagai pendolan khotbah pada Minggu Palmarum yang tertulis dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Marilah kita membaca secara bergantian. Pada ayat terakhir kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut canggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Gunung Jemaat nomor 201 ayat 1 sampai 2. Hanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, sampai terurai jiwaku di dunia merlang. Kala hariku makin senja,
hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku meskipun dalam kemeruh, jika matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah suhuku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergemar, tinggalkan dunia yang penuh cemar, atau jiwaku akan menentang menuju surga yang tenang? Lihatlah Tuhan pergumulanku, padamu Tuhan doa dan pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama 1 minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja, yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang kepadamu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1 dan 3. Ya
Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin bergerak. Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu. Dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Hukum Taurat ke-5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6. Jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7. Jangan berzina. Hukum Taurat ke-8. Jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 265 ayat 1 sampai 2. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah nada indah dan ku menyanyi bergejolak. Nyatakanlah kegemaran, karena selama hidupku akan ku puji Allah. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, pada hari yang ketiga
bangkitan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 45 ayat 1. Muliakanlah selanan kepadanya, beroleh damai yang bakal rendang pun tiada lagi. Pujian, hormat, dan sembah terimalah ya Bapa. Engkaulah Raja semesta, kekal segala abad. Kuasa-Mu tiada bandingnya di sorga dan di dunia. Engkaulah Allah kami. Yesus Kristus penebus, ya Putra Tunggal Allah, dengan darah-Mu yang kudus Kau hapus aib dan salah. Ya Anak Domba mulia, seruan doa terimalah, dan kasihani Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacanya bagi kita. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di dekat pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya.
Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini minggu terakhir dalam kesengsaraan atau persiapan akhir dari pelayanan Yesus. Disebutlah Minggu Palmarum. Palma atau palem itu adalah simbol kedamaian. Maka kita sekarang belajar raja yang damai, apa yang dikenakannya. Raja pendamai itu, apa yang perlu dipersiapkan dalam kehadirannya. Maka Palmarum adalah salam damai. Salam damai bagi kita sekalian. Saya persilahkan kiri kanan bersalaman dan katakan salam damai. Nah, beruntunglah yang di sampingnya. Ada yang cantik ya. Nah, pasti lama itu di salamnya. Jadi dalam hal Hosana juga adalah istilah yang populer di Perjanjian Lama. Ini yang perlu kita ketahui. Semua perjalanan hidup Yesus, mulai dari lahir, dia mengungsi ke Mesir, begitu juga bertumbuh dalam keluarga, melayani, menderita, mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke sorga. Semua sudah ada di Perjanjian Lama. Itu makanya Yesus berkata di kitab Wahyu, "Akulah Alfa dan Omega." Artinya dia yang awal dan yang akhir. Maka semua ajaran-ajaran yang berkata bahwa Yesus adalah yang diciptakan, itu ajaran sesat. Bahwa Yesus lebih rendah dari Allah, tapi lebih tinggi dari manusia, juga ajaran sesat. Banyak ajaran-ajaran sekarang di luar sana yang akan menyesatkan. Di Perjanjian Lama, anak Allah itu memang bisa diberi kepada raja, bisa diberi kepada yang punya kelebihan, dan mereka berkata, anak Allah, yaitu Yesus itu, bukanlah Allah. Karena istilah anak Allah bisa diberikan kepada yang bukan Mesias yang sekarang dielu-elukan itu. Semua tentang berita tentang Yesus menjadi sasaran empuk dari orang-orang yang menyesatkan. Tapi kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang mengenal Yesus dengan benar. Itu harapan saya. Dan dalam hal ini kata Hosana itu juga menjadi bahasa liturgi
dan saat ini juga dikumandangkan. Arti Hosana dalam bahasa Batak Hosianna, dalam bahasa Yunani Osanna, ini adalah doa, permohonan, setara dengan haleluya. Osanna itu, Hosana ini mohon keselamatan. Itu yang dibawakan Yesus. Dan dikatakan sejak perjanjian lama baik kitab Mazmur, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Dan diulang kembali saat ini, Hosianna atau Hosana, diberkatilah dia. Dan ini merujuk kepada doa Yesus yang diajarkan kepada kita, Pater imon o entis uranis, agiasito to onomasu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Orang yang datang di dalam nama Kristus, orang yang datang dalam nama Tuhan yang dikuduskan itu, itulah orang yang terberkati. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang hadir di sini, adakah menyadari tadi datang di dalam nama Tuhan? Diberkatilah yang menyadari datang di dalam nama Tuhan. Seandainya kita datang tidak di dalam nama Tuhan, firman ini mengingatkan, tidak ada berkat bagi orang yang datang kalau bukan di dalam nama Tuhan. Kedamaian yang dibawa Yesus adalah sederhana polanya di sini. Tidak ada kemewahan bagi orang yang berdamai. Duduk di lantai juga tidak ada masalah. Tidak perlu ada kursi, ada tempat yang istimewa bagi kedamaian. Itu yang dibawakan Yesus. Bapak, Ibu dan saudara, semakin sederhana, saudara menunjukkan saudara adalah pendamai. Kalau saudara eksklusif, kalau saudara merasa istimewa, hati-hati, saudara bukan pembawa damai. Apa keistimewaan pembawa damai? Coba dibuka Matius 5 ayat 9. Dan sama-sama dibacanya 1, 2, 3 ya. Belum ada yang dapat. Berbahagialah orang yang membawa damai. Udah ketemu semua? 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Itu istimewanya pembawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Mazmur 37 dikatakan, salah satu wujud punya masa depan adalah suka damai. Kenapa saya tidak marah-marah? Kenapa saya tidak boleh emosi luar biasa? Jawabannya, saya butuh masa depan. Pendeta bisa marah? Pendeta yang butuh masa depan tidak perlu marah-marah. 6 tahun saya di sini, saya enggak mau marah-marah karena perlu masa depan. Bapak Ibu yang suka masa depan, damaikan hatimu. Damaikan dirimu. Ini waktunya. Yesus pendamai itu berkata, tidak ada untungnya dendam. Tidak ada untungnya membenci. Itu hanya meruntuhkan masa depan. Yesus yang datang itu diberi ranting-ranting. Bapak Ibu, apa artinya? Ranting itu sering melukai kaki. Orang yang membawa damai sering terluka. Itu yang dialami Yesus. Dalam Yesaya 50 tadi dikatakan, ada yang memukul punggungnya. Apa artinya? Banyak di antara kita hanya sanggup berbicara di belakang. Itu dihadapi Yesus. Yang hadir di sini jangan pernah bicara dari belakang. Itu juga diderita Yesus. Tipe-tipe orang yang suka dari belakang untuk menggerogoti. Itu dihadapinya.
Kenapa Yesus diludahi, ditampar? Ada orang yang nyata-nyata berhadapan dengan keras di hadapannya, itu juga dihadapi. Bapak Ibu pernah menghadapi penderitaan seperti itu? Sudahkah ada orang meludahimu? Sudahkah ada orang menamparmu? Kalau tentara itu latihan itu ditampar ya. Kalau komandannya menampar, pasti dia katakan siap. Maksudnya siap ditampar lagi, kan begitu. Karena saya dulu sebelum menjadi pendeta saya suka menjadi aparat. Dan itu saya kerjakan. Dan saya testing di Metro Jaya. Kalah di polisi, saya masuk ke tentara di Komdak. Kalah juga. Dan saya memuji Tuhan, syukurlah. Kalau enggak saya enggak jadi pendeta. Dan semua kisah-kisah tentang kata siap harus saya tempuh untuk menjadi pendeta. Ternyata kata siap itu adalah kata istimewa. Kesiapan kita adalah unsur istimewa. Jangan suka memberontak. Jangan suka melawan. Jangan suka mengeraskan hatimu. Itu hanya menutup telingamu untuk mendengar suara Tuhan. Karena Yesaya tadi katakan, telingaku semakin dipertajam untuk mendengar suara Tuhan. Karena suka mendengar, memiliki lidah sebagai murid. Saudara berbicara benar kalau saudara mau mendengar. Saudara semakin bisa melakukan kebenaran karena saudara suka mendengar. Zaman ini diputarbalikkan. Mata kita hanya dipertajam, hanya melihat handphone, mata kita dipertajam, telinga kita menjadi tanda tanya. Kedamaian yang diberikan Yesus di sini, yang melukai dia, ternyata tujuan akhir dari hidup kita adalah kedamaian. Di salib pun nanti itu dikatakan rest in peace. Memang kalau bahasa Batak tidak mengenal rest in peace. Tapi di son maradian. Ternyata maradian itu adalah tipikal kedamaian. Maradi majuhita. Artinya kita damaikan dulu. Ada yang berantem semakin sengit, katakan itu maradi majo. Ada yang selalu saling menjawab, bahkan suaranya semakin keras, katakan istirahat dulu. Karena tidak ada gunanya akan melangsungkan pertikaian itu. Itu hanya menambah luka yang tidak ada obatnya. Luka yang ada obatnya karena kita terluka sebagai membawa kebenaran. Itu ada obatnya. Saudara terluka karena melakukan hal yang benar, membicarakan yang baik. Itu obatnya mujarab. Tapi saudara terluka gara-gara ulahmu, susah obatnya. Datang pun ke dokter, diperiksa, enggak ada sakitmu kata dokter. Akhirnya pergilah ke orang pintar. Oh, ada sakitmu. Tuhan yang menemukan penyakit. Di luar dari situ hanya menambah penyakit. Dan di sini dikatakan Yesus sebagai pembawa damai itu harus menunggangi seekor keledai. Bapak Ibu bisa membuktikan bahwa Yesus itu kudus? Pembuktiannya ada di sini, belum pernah ditunggangi orang. Yesus bukan memakai bekas-bekas. Kekudusan Yesus waktu dia mati, dikuburkan, belum ada orang yang dikubur dalam kuburan itu. Kuburan itu yang baru, berciri semuanya. Yesus yang diberitakan itu di sini. Adakah hatimu susah bersukacita sekarang seperti orang banyak itu? Karena masih ada masalahmu? Ada dua yang mengelu-elukan di sini, yang sungguh-sungguh mengikut Yesus dan yang ikut-ikutan. Saya pastikan kita yang di sini
bukan yang ikut-ikutan. Karena kita percaya sebagai pengikut Yesus. Adakah sekarang saudara terbeban sehingga susah sekali sekarang bersukacita menerima damai itu? Kita akan bernyanyi. Mungkin ini sangat dikenal. Dalam lagu ini, saya harus melihat syairnya dulu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang kau alami dikatakan tak melebihi kekuatanmu. Judulnya Tangan Tuhan, atau sering sebut Pelangi Kasih-Nya. Kita harus membereskan keadaan hati kita. Keadaan hati kita yang rumit itu. Mungkin kita bukan pembuat karya-karya besar, tapi diingat lagu ini berkata, Yesus sedang merendah, dirangkai suatu karya dalam hidup kita. Dan saya selalu mengajarkan ini. Mungkin kita tidak diberi kesempatan melakukan karya besar. Mungkin kita hanya diberi Tuhan kesempatan melakukan karya yang kecil. Tapi kerjakanlah itu di dalam cinta kasih yang besar. Mungkin tidak ada hal yang istimewa yang saudara kerjakan. Tapi kerjakanlah itu dalam cinta kasih yang besar. Kita akan menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan menyanyikan lagu itu. Dan saya harap lagu itu bisa diingat syairnya, paling tidak saya akan membacanya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang meminta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita menunggu kasih-Nya, bereskan semua hatinya, tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Apa yang tidak kita mengerti sekarang, itu ada campur tangan Tuhan. Nah, ini apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah, sukan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Percaya hidupmu diberkati saat ini, amin. Biarkan kita dipenuhi roh, karena hidup kita tidak ada artinya tanpa membawa damai. Lanjutkan hidupmu sekecil apa yang bisa dikerjakan, tapi kerjakan itu dalam cinta kasih yang besar. Kita berdoa. Saat ini, biarkan hatimu
didamaikan oleh Kristus. Saat ini masih terngiang kebencian, masih dipenuhi dendam. Bereskan saat ini dengan mengelu-elukan Yesus Kristus itu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Karena orang-orang diberkati adalah orang-orang yang datang di dalam nama Tuhan. Karena sebagai anak-anak Allah adalah orang-orang yang membawa damai. Biarkan hatimu menerima sentuhan kasih-Nya. Lihat, pelangi kasih-Nya akan nyata dalam hidupmu. Ya Bapa, saat ini Engkau mengumpulkan kami di sini. Engkau yang tetap hadir bersama kami. Engkau pembawa damai, sekalipun engkau terluka. Kedamaian adalah yang utama, bukan membalaskan sesuatu yang tidak baik, bukan membalaskan kejahatan. Kepuasan hidup adalah karena kedamaian tercapai. Terima kasih Bapa. Kiranya hidup yang Tuhan berikan bagi kami, apakah anak-anak kami sebagai pelajar mahasiswa, biarkan mereka mengerjakan studinya dengan cinta kasih yang besar. Apakah jemaat Tuhan yang saat ini sudah bekerja, pekerjaannya hanya menghasilkan upah yang sangat minim? Biarkan anak-anak Tuhan menerimanya dengan cinta kasih yang besar. Apakah juga jemaat Tuhan yang hadir di sini masih menunggu pekerjaan, masih menunggu apa yang Tuhan berikan? Biarkan mereka menunggu dengan cinta kasih yang besar. Apakah jemaat Tuhan saat ini sedang dalam persiapan training, banyak hal yang harus dikerjakan untuk mencapai cita-citanya? Biarkan mereka juga menghadapinya dengan cinta kasih yang besar. Apakah saat ini juga jemaat Tuhan dalam sakit penyakit, persoalan hidup, banyak penderitaan yang dihadapi? Biarkan mereka menghadapinya dengan cinta kasih yang besar. Apakah saat ini keluarga-keluarga menghadapi ketidakharmonisan, keluarga-keluarga yang sering terbawa oleh emosi kemarahan, hubungan suami istri, orang tua dan anak? Kiranya semua jemaat Tuhan Engkau biarkan menghadapinya dengan cinta kasih yang besar. Penyelesaian semua persoalan hidup ternyata adalah kami memiliki cinta kasih yang besar. Terima kasih Bapa, Engkau yang datang, dan kami katakan saat ini, Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Raja damai yang adil dan yang jaya, bersoraklah hai putri Sion, Rajamu telah datang. Amin, haleluya, puji sembahlah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya,
Raja yang maha mulia. Pujilah namanya, Raja yang perkasa. Amin, haleluya. Puji sembah Raja yang maha mulia. Raja yang maha mulia. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita, tentunya dengan cinta kasih yang besar.